di saat ini sekarang karena tempat bergantung kita, tempat berharap hanya kepada Allah, itu kalian nanti suatu hari akan bertakbir memuji namaku sebagai bukti kemenangan kalian dalam menghadapi yang namanya peperangan. Karena COVID itu berakhir di akhir Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Adha Najemuddin. Malam ini saya bertandan ke rumah Pak Dr. Lukman Istahir. Beliau ini adalah pakar filsafat dan pemikiran Islam. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di rumah saya. Iya. Bagaimana, sehat ini? Alhamdulillah, ini suasananya luar biasa ya. Di bawah pohon. Di bawah pohon mangga ya. Nah ini Pak Dokter, sebentar lagi kita puasa. Iya. Tinggal menghitung hari. Iya. Pandangan Pak Dokter kira-kira seberapa besar pengaruh puasa ini menekan penyebaran COVID-19? Iya, ini pertanyaan yang cukup menggelitik. Tapi saya kira dengan keilmuan yang ada, tentunya kita bisa melihat masalah ini. Kalau saya melihatnya itu mungkin bisa dari 3 pendekatan lah, untuk melihat seberapa jauh peran dari puasa ini di dalam mencegah laju percepatan yang namanya COVID-19 ini. 3 alasan itu mungkin saya bisa lihat dari sisi Quranik yang pertama, yang kedua juga kita bisa lihat mungkin dari pendekatan filsafat dan sofistik, dan yang ketiga kita bisa lihat juga dari pendekatan fisika kuantum. Ini yang terbaru lah dalam melihat masalah-masalah yang berkembang saat ini. Asumsi saya sementara ya, dengan 3 pendekatan ini, mudah-mudahan saya tidak keliru bahwa Ramadan ini bisa menghentikan penyebaran COVID-19 itu insya Allah di akhir bulan Ramadan. Tentu pertanyaannya kok bisa ya. Ada 4 alasannya kalau menurut saya dengan 3 pendekatan yang saya lihat itu. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan. Kenapa bulan itu begitu mulia? Karena Al-Quran diturunkan. Kenapa tidak bulan Muharram misalnya? Iya. Kenapa tidak bulan Zulhijjah? Itulah kemuliaan bulan Ramadan. Di mana Al-Quran diturunkan itu sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Itu artinya berarti Ramadan ini adalah sarana terciptanya ilmu pengetahuan ya. Jadi dengan bulan kemuliaan ini Allah turunkan Al-Quran sehingga Ramadan itu menjadi sarana untuk menciptakan atau memproduksi berbagai ilmu pengetahuan. Nah, salah satunya misalnya bagaimana cara kita memahami ya, dan mempertanyakan atau mencari solusi terhadap COVID-19 ini. Nah, terhadap masalah ini, di mana Ramadan sebagai bulan yang paling mulia, ada untuk kita mendapatkan kemuliaannya itu di sini ada 3 langkah di sini. Iya, apa saja itu Pak? Langkah yang pertama itu khususnya ketika kita berbicara tentang penanganan COVID-19 ya, atau pencegahan COVID-19, yang pertama itu jangan melulu pendekatannya saintis. Iya, harus ada pendekatan lain ya. Jangan melulu pendekatan saintis, tetapi coba merujuk kepada Al-Quran. Iya. Ya, merujuk kepada Al-Quran, di mana yang oleh Al-Quran sendiri menyatakan dirinya itu sebagai syifa warahmah. Ya, syifa warahmah itu kalau kita menggunakan penafsiran dari Ar-Raghib Al-Asfahani, itu dia menyebut dengan istilah syifa minal amrad, artinya sembuh dari penyakit. Dia juga menamakan
syifa warahmah itu dengan syifa as-salama, menjadi obat keselamatan. Ini yang pertama. Jadi jangan saintis, kembali juga kepada Al-Quran, buka Al-Quran, baca Al-Quran, karena Al-Quran sendiri itu menyatakan bahwa dia menjadi obat penyembuh. Jadi dengan membaca Al-Quran, insya Allah di bulan kemuliaan ini kita akan terhindar dari apa yang disebut dengan sebaran COVID-19. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau Ramadan itu sebagai sarana untuk mengetahui petunjuk Allah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Ya. Maka cara kita untuk mengetahuinya itu yang kedua itu dengan membaca sebaik mungkin pesan makna yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya. Lalu kemudian Allah pasti itu akan memberikan bimbingannya. Allah pasti akan memberikan petunjuknya. Bagaimana kira-kira penanganan COVID itu. Karena itu kita jangan panik lah, hidup optimis. Ya, harus kita hidup optimis, ya. Kita jangan panik, kita terus bersemangat dan berprasangka baik terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita, yang ada, yang kita alami sekarang ini. Nah, karena Allah berdasarkan prasangka hambanya. Iya. Kalau kita menganggap bahwa COVID ini tidak akan selesai di bulan ini atau di bulan Ramadan, maka itu akan tidak terjadi. Tetapi kalau kita berprasangka baik dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dengan kerahiman Allah Subhanahu wa taala yang diikuti dengan pembacaan Al-Qur'an yang dia jadikan jaminan bahwa itu menjadi obat, insya Allah akan terselesaikan itu. Nah, alasan yang ketiga agar supaya petunjuk Allah ini betul-betul tersingkap. Ya kan begitu. Betul-betul tersingkap, maka langkah yang ketiga ini bagaimana kita mencoba untuk turunkan ego rasionalitas kita yang terlalu cenderung di kepala itu merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling beriman. Karena ini semuanya yang menjadi penghalang utama ini tersingkapnya yang namanya petunjuk itu. Jadi ego rasionalitas itu diturunkan, digeserlah itu ke apa yang disebut dengan pendekatan intuisi. Ya, jadi dari kepala turun ke hati. Dari kepala turun ke hati, ada perasaan membuka diri dengan orang lain, ada perasaan yang selalu berprasangka baik dengan orang lain, ada perasaan kita betul-betul merasa ikhlas menerima cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan keikhlasan inilah lalu kemudian betul-betul saya kira pasti Allah akan menurunkan cintanya, akan menurunkan rahman dan rahimnya kepada kita di bulan Ramadan ini. Jadi bergerak dari kepala turun ke hati. Nah, karena itu kenapa para filosof itu maupun para sufi misalnya itu menjadikan hati itu sebagai landasan untuk berkomunikasi dengan Allah. Karena di sana ada getaran. Jadi di hati inilah ada getaran yang betul-betul akan sampai kepada seluruh penjuru bumi. Ya. Bahkan dia bisa menembus malakut, alam para malaikat yang dimana nanti di akhir bulan Ramadan itu Allah turunkan. Itu hanya bergetar itu dengan bahasa hati, bukan dengan bahasa pikiran. Bukan dengan bahasa pikiran ya. Bukan dengan bahasa Hari ini pikiran. Pak Dokter melihat pikiran kita lebih dominan ya daripada pikiran kita lebih dominan hati. Menghadapi wabah ini. Hampir segalanya kita lihat orang berdebat. Hentikan perdebatan. Karena yang namanya perdebatan itu tidak akan ada selesainya. Itu tabiat daripada yang namanya akal. Pasti berbeda. Jadi produk akal itu tabiatnya pasti berbeda. Kenapa? Karena keterbatasan akal itu ada pada yang namanya bahasa. Bahasa itu tidak mampu mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya dari apa yang kita pikirkan. Itu tidak mampu. Saya misalnya sampaikan sama Adinda Adham misalnya, kalau Anda membuat surat cinta kepada kekasih Anda ungkapkan seluruh perasaan Anda, itu tidak mewakili perasaan Anda yang sesungguhnya. Paling 25% atau 50% terwakili. Kenapa? Karena bahasa tidak mampu mengurai keindahan
atau perasaan kita terhadap sesuatu. Karena itu hentikanlah perdebatan. Mari kita merajut yang namanya hati ini, menerima dengan baik. Cara pendekatan dengan hati ini akan terasa getarannya, ya, sampai kepada yang namanya Allah. Seluruh yang ada di alam ini termasuk COVID-19 itu dia rasakan getarannya ini. Nah, yang kalau kita menggunakan pendekatan fisika kuantum ya, oleh Albert Einstein itu, dia melihat bahwa vibrasi atau getaran dari suara hati-hati yang betul-betul dikomunikasikan atas dasar cinta itu tidak terlihat, ya, tetapi memiliki energi yang sangat luar biasa dahsyat, full power dia. Yang oleh Albert Einstein sendiri itu sebenarnya menyatakan dialah kekuatan yang maha dahsyat di alam ini. Yang kira-kira dia menyebutnya reasoning superior reasoning power, satu kekuatan yang maha dahsyat, yang sebenarnya dalam bahasa agama itulah yang dimaksud dengan Allah Al-Aziz Al-Alim. Nah, jadi dengan pendekatan yang seperti inilah bagaimana mendekati Tuhan dengan hati di bulan Ramadan ini, betul-betul vibrasi getaran keinginan yang dari hati itu akan dirasakan langsung oleh pemilik alam semesta ini. Berarti dengan tiga landasan. Itu tiga landasan di dalam itu, aspek yang pertama tadi. Iya. Bahwa Ramadan itu sebagai bulan yang penuh kemuliaan. Alasan yang kedua itu mustajabnya doa orang-orang yang berpuasa. Itu alasan yang kedua. Jadi doa orang-orang yang berpuasa itu pasti diterima Allah, itu janji Allah itu. Maka bulan puasa ini harus betul-betul kita banyak berdoa. Banyak berdoa. Jadi jutaan umat Islam yang ada di Indonesia itu berdoa dengan niat karena Allah. Dengan niat karena Allah untuk mendapatkan yang namanya, dengan maksud katakanlah untuk terangkatnya wabah virus corona ini. Dengan niat itu kita berdoa kepada Allah. Itu getarannya itu menembus langit dan bumi. Dan doa yang fokus itu, kalau dalam teori kuantum itu, fisika kuantum modern lah, doa yang fokus itu akan membentuk apa yang disebut dengan partikel cahaya. Dari partikel cahaya itu lalu kemudian berubah menjadi sinar gamma. Nah, sinar gamma ini adalah partikel yang membentuk yang namanya petir. Nah, ini getarannya itu power, kekuatan dari doa itu sangat luar biasa. Bahkan terakhir itu, karena dia sebagai energi sinar gamma, dia akan membakar yang namanya COVID-19. Di situ hubungannya. Di situ hubungannya. Nah, pertanyaan berikutnya, banyak memang masalah yang katakan apa hubungannya doa dengan kegiatan kita atau benda di alam ini. Apa ada hubungannya? Masaru Emoto itu dalam bukunya The True Power of Water itu sudah menjawab dan sudah membuktikan hasil penelitiannya. Di mana dia pernah meneliti bahwa ada sungai di bawah kaki Gunung Fujiyama yang dibacakan doa, gema suara doa itu lalu kemudian menciptakan satu gambar yang sangat luar biasa indahnya. Jadi benda itu bereaksi dengan getaran atau vibrasi dari doa itu bereaksi dengan positif yang terwujud dalam sebuah gambar bintang bersegi 8 dan sangat luar biasa indahnya. Sementara air itu dibaca dengan tidak membacakan doa itu memberi efek yang negatif, hancur gambarnya. Itu perbedaan antara benda atau situasi alam di mana satu diberi doa, satu tidak. Nah, saya ingin menyatakan dengan mustajabnya doa yang para orang-orang yang berpuasa ini, dan itu janji Allah, ini betul-betul dimanfaatkan doa ini dengan penuh keikhlasan, berharap agar supaya COVID itu tidak terhenti atau tidak tersebar lagi. Ini sangat luar biasa. Dan pengaruh doa itu
ya, baik dari pendekatan keagamaan maupun katakanlah pendekatan fisika kuantum, itu sudah dibuktikan oleh para ilmuwan sekarang ini. Jadi kita manfaatkan kemustajaban doa kita inti bulan Ramadan. Dan itu janji Allah. Itu janji Allah, jangan main-main. Allah tidak pernah berdustakan janjinya. Iya. Nah, jadi memang kita harus berdoa secara tulus ya. Ya, karena doa itu Allah tidak pernah berdusta janjinya. Ya, dan insya Allah itu akan dikabulkan. Jadi harus ada berdoa secara kolektif. Ya, dengan satu tujuan bahwa COVID ini harus selesai. Nah, ini baru ada 2 pendekatan. Ya. Ada pendekatan yang ketiga. Alasan yang ketiga ya, bukan pendekatan yang alasan yang ketiga itu puasa ini juga salah satu sarana untuk mengefektifkan pembatasan jarak. Iya. Ya kan gitu. Ini yang ketiga, puasa. Social distancing ini sesuatu yang sangat susah ditinggalkan oleh masyarakat. Iya. Tetapi dengan puasa itu akan efektif. Karena orang lebih banyak di rumah. Orang lelah, orang capek dan sebagainya, itu lebih banyak di rumah, sehingga pemutusan mata rantai yang namanya COVID itu juga akan terputus di situ. Dan jangan lupa bahwa puasa juga ternyata ada fungsi detoksifikasi. Iya. Jadi dia mengeluarkan namanya racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, lalu kemudian melakukan regenerasi sel yang ada dalam tubuh kita menjadi bagus semuanya. Dan yang paling terpenting berpuasa itu menaikkan imunitas tubuh kita. Jadi sehingga dia bisa juga membatasi ruang gerak atau meminimalisir ruang gerak dari sebaran yang namanya COVID-19. Memang sedikit ada masalah, terutama pada malam harinya. Iya. Nah, di malam hari ini ada tarawih bulan Ramadan, yang dimana seluruh jamaah itu berkumpul. Ini sesuatu yang kita tidak bisa pungkiri, kita larang karena ini menjadi bagian dari keindahan spiritualitas di dalam berpuasa. Dan saya kira ini akan kita bahas di episode yang berbeda kayaknya. Bisa kita akan bahas akan itu. Kita bahas tersendiri nanti. Kita akan melihat dari dari satu masalah yang berbeda. Bagaimana nanti. Nah, berarti Pak Dokter meyakini dengan 3 alasan ini kemungkinan nanti COVID ini akan berakhir pada akhir Ramadan. Masih ada satu alasan. Masih ada satu tadi lagi. Saya katakan 4 alasan. Tapi saya belum ke situ. Paling tidak saya singgung sedikit karena ini akan menjadi tema kembali kita berbicara tentang bagaimana puasa Ramadan. Ya, paling tidak di alasan yang ketiga itu masalah efektivitas yang namanya pembatasan sosial di bulan Ramadan itu, paling tidak masyarakat sadar. Bahwa mereka sekarang ini berpuasa bukan dalam situasi yang normal, tapi dalam situasi darurat yang dimana mengikuti anjuran MUI atau pemerintah. Meskipun menurut saya ada bahasa di fatwa MUI itu yang belum dipenuhi langsung oleh masyarakat. Mungkin nanti kita akan diskusikan itu. Alasan yang keempat itu, Allah menjanjikan bahwa puasa itu mendatangkan kemenangan bagi kalian. Ini alasan yang keempat. Nah, untuk memperoleh kemenangan bulan Ramadan ini, tentunya kita harus berpuasa tidak hanya fisik, tetapi juga psikis. Itulah kesempurnaan bulan Ramadan. Dicukupkan bilangannya dan sebagainya. Jadi puasa kita di masa COVID itu berbeda di masa-masa sebelumnya. Kalau di masa sebelumnya mungkin masih ada di antara kita yang berani mungkin memutus yang namanya puasanya. Di saat ini sekarang karena tempat bergantung kita, tempat berharapannya kepada Allah, ikuti petunjuknya, ikuti anjurannya, sempurnakan ibadah puasa kalian. Kalau betul-betul kita melaksanakan puasa itu secara fisik, kemudian secara psikis, lalu kita juga menyempurnakan bilangannya, maka janji Allah akan kemenangan itu. Kalian nanti suatu hari akan bertakbir memuji namaku. Itu kata Allah, akan memuji namaku
sebagai bukti kemenangan kalian dalam menghadapi yang namanya peperangan. Nah, jadi kemenangan yang akan kita dapati nanti sebagaimana janji Allah itu bukan hanya kita menang di dalam berpuasa, tetapi juga kita menang karena COVID itu berakhir di akhir Ramadan. Dan insya Allah nanti bersama-sama kita sholat Idul Fitri, kita sujud, berdoa, berterima kasih kepada Allah atas kemenangan di bulan Ramadan dan akan perginya apa yang disebut pemutusan mata rantai COVID-19 itu di akhir bulan Ramadan. Amin ya Allah. Saya kira itu 4 dasar yang mungkin saya bisa berikan gambaran kepada pada malam ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh masyarakat, dan mari kita sama-sama berprasangka baik dengan Allah. Kita selalu hidup optimis, yakinlah di setiap cobaan itu pasti ada 2 kemudahan yang Allah berikan. Ya, jadi demikian uraian atau diskusi kita dengan Pak Dr. Lukman Istahir. Beliau adalah cendekiawan dari IAIN Palu. Beliau juga mantan rektor Universitas Al-Khairat Palu, dan hari ini menjabat sebagai dekan di IAIN Palu. Insya Allah mari kita berdoa bersama. Kita berharap seperti apa yang dikemukakan Pak Dokter, bisa melaksanakan Id secara berjamaah nanti, karena COVID insya Allah perkiraan beliau, analisa beliau di akhir Ramadan akan berakhir. Dan jangan lupa untuk mendapatkan info-info terbaru, terutama kajian-kajian dari Pak Dr. Lukman Istahir, Anda subscribe, like, dan bagikan jika menurut Anda ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.